Salam sahabat, kita ketemu kembali. Selamat tahun baru, selamat menikmati tahun 2023. Banyak prediksi, banyak ramalan, banyak nubuat bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sulit dalam pekerjaan, sulit dalam keuangan, dalam segala segi ekonomi. Tapi bagaimana kita akan belajar firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita bisa menerobos tahun yang sulit ini. Bagaimana kita bisa melalui tahun yang sulit ini. Kita belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema menerobos tahun 2023. Mari kita baca, kita belajar dalam Yeremia pasal 30 ayat 19. Demikian bunyinya. Ya, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Dua hal yang Tuhan minta kita lakukan supaya kita bisa menerobos tahun 2023 yang orang berkata sulit, yang dunia berkata tidak mungkin. Dua yang Tuhan minta, mari kita bersama-sama belajar. Tadi Tuhan berkata, aku akan menaruh nyanyian syukur dan syukur akan diperdengarkan oleh kita yang percaya. Yang pertama, Tuhan kita minta mempunyai kehidupan yang selalu bersyukur. Mempunyai gaya hidup yang selalu bersyukur. Nyanyian syukur terdengar dalam kehidupan kita. Ada syukur di dalam hati kita. Ada syukur melalui mulut kita. Itu yang Tuhan minta. Cari sisi-sisi positif dalam segala masalah yang kita lalui. Cari sisi-sisi positif sehingga kita bisa bersyukur untuk segala problema yang kita lalui. Yang pertama yang Tuhan minta supaya kita bisa menerobos tahun ini, bersyukur dalam segala situasi. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita lewati, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata tadi di dalam Yeremia 30 ayat 19, juga suara orang yang bersukaria. Yang kedua, Tuhan minta kita selalu bersukacita. Ada sukacita di dalam hati kita. Yang pertama bersyukur, yang kedua bersuka-suka di dalam Tuhan. Yang harus hati-hati sahabat, bersukacita di dalam Tuhan, sebatas firman Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Jadi lewati dengan bersukacita karena Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan bersuka-suka yang ngawur, suka-suka yang kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bersuka-suka dan pesta miras, bersuka-suka pesta seks, pesta sabu, pesta drugs. Tapi hari ini kita belajar bukan bersukacita semacam itu, tapi bersukacita di dalam Tuhan. Isi hati kita dengan puji-pujian syukur. Isi hati kita dengan pujian-pujian yang bersukacita, yang mengagungkan nama Tuhan. Punyai gaya hidup yang bersyukur, yang pertama. Yang kedua, punyai gaya hidup yang bersuka-suka di dalam Tuhan. Maka kita akan melalui tahun ini dan menerobos tahun ini bersama-sama Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita sudah melalui dua hal yang Tuhan minta, bersyukur dan bersukacita senantiasa. Kalau kita bisa bersyukur, jika kita bisa bersukacita dalam segala keadaan, sampah yang di hati kita itu tidak ada. Sampah yang menggumam, yang menggerutu, yang mengeluh, yang menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan orang lain, yang menyalahkan diri sendiri, itu tidak ada. Yang ada hanya bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Gumamkan nyanyian-nyanyian syukur, gumamkan, lakukan nyanyian-nyanyian yang bersukacita. Maka Tuhan akan memberikan hal yang bagian Tuhan. Bagian kita bersyukur dan bersukacita. Sekarang kita lihat bagian Tuhan. Tadi Tuhan berkata, kalau kita sudah bersyukur dan bersukacita, Tuhan berkata, aku akan membuat mereka menjadi banyak. Tuhan akan membuat kita menjadi banyak sesudah kita melakukan apa yang Tuhan berikan. Tuhan membuat kita menjadi banyak, secara jumlah, secara fisik kita menjadi banyak, secara keuangan kita menjadi banyak, secara pekerjaan, secara pelayanan Tuhan membuat kita menjadi banyak dan tidak berkurang, kata Tuhan. Ini firman Tuhan yang bicara. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita, bersyukur dan bersukacita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang pertama, kita menjadi banyak dan tidak pernah berkurang. Pekerjaan tidak pernah berkurang, keuangan tidak pernah berkurang, relasi sahabat tidak pernah berkurang. Tuhan berkata tetap menjadi banyak. Yang kedua, Tuhan katakan tadi di tempat ini bahwa
Aku akan membuat mereka menjadi banyak, mereka tidak berkurang. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan tidak dihina. Tuhan membuat kita menjadi banyak dan tidak berkurang. Yang kedua, Tuhan membuat kita dipermuliakan dan tidak dihina. Dipermuliakan itu dihormati, disegani, dikenal, dan orang membicarakan yang baik atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kita menerima terobosan. Kenapa kita dipermuliakan? Karena kita bisa menerobos, bisa melalui dengan kemenangan tahun ini. Mengapa tidak dihina? Karena kita berkemenangan pada tahun ini. Lakukan dengan ucapan syukur yang terus menerus di hadapan Tuhan. Lakukan dengan bersuka cita di hadapan Tuhan. Nyanyikan, lakukan ucapan syukur. Nyanyikan, lakukan yang bersuka cita, yang mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita tetap menjadi banyak, bertambah banyak, dan tidak berkurang. Yang kedua, Tuhan menjadikan kita orang yang dipermuliakan karena kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita dan tidak dihina. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.